Tafadhal Maulid Adami Langsa. Aina Maulid Adami? Naam Ustaz. Tafadhal iqra ya Maulid. Naam Ustaz. Afwan tadi terkeluar pula ya. Thumma dzakara mas'alatan ukhra faqala mustarda'an atamma ma' Halimah arba'atal a'wam fi ghanimah ay waqa'a istirda'ah ma'a Halimah wa hiya Halimatu bintu Abi Duwaibin as-Sa'diyah min Bani Sa'din wa munazalu qaumiha fi junubi Taif wa kanat Quraisyun tastatib daf'a dharariha ila ahlil bawadi la yastarbi'u fihim fataqwa abdanuhum bihusni ajwa'il badiyah wa ma fiha min halin tafdulu apa nih Ustaz? Tafdulu biha ala qura wal mudun wa raghbatan fi fathi lisanihi bima kanu alaihi minal fusaha. Masya Allah, barakallahu fiik ya akhi. Fik barakallahu fiik. Tafadhal yaqra ba'dahu Tadi Aulia Mataram. Tafadhal ya Tadi. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa Quraisyun afsahul arabi lakin qaddara fasahata Quraisyin ma kana fi aidihim minal anbati wal mamaliki warlokiki min ghairil arabi fakanu Ustaz? Ya, wasil, lanjutkan. Fakanu yatakhawwafuna atharuhum alal sigari fayan'auna bisigarihim anil khulqati bihaulai liyanshu'u indal arabil khulasi fa idza adu ilaihim kanat alsinatuhum mustaqimatan wa kanat Halimatu khalafat Tuwaibata maulati Abi Lahbin ala radha'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Suwaibatu khalafat ummahu fa inna mardha'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salasun. Baik, yakfi. Barakallahu fiik. Baik ya ikhwan. Jazakumullahu khairan. Kita mulai pelajaran kita dengan membaca nazam atau syair dari muallif. Mustarda'an thumma dzakara mas'alatan ukhra. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala setelah membahas tentang silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sucinya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bertemu dengan Adnan, kemudian dari Adnan bertemu dengan Nabiyuna Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Setelah itu
pengarang kitab kita membahas tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan detailnya kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tahun gajah, di tahun gajah. Kenapa tidak disebutkan detail tahunnya, angka tahunnya, dan kenapa hanya disebut tahun gajah? Siapa yang bisa jawab? Karena bangsa Arab waktu itu belum mengenal tulisan, Ustaz. Belum mengenal nomor. Bangsa Arab belum mengenal nomor. Akan tapi di zaman tersebut, apakah manusia belum mengenal nomor atau belum mengenal angka? Sudah, Ustaz. Cuman lebih masyhurnya menggunakan tahun-tahun kejadian seperti itu, Ustaz. Taib, ahsant. Siapa yang pada saat itu telah mengenal angka dan telah mengenal tulisan? Bangsa siapa? Bangsa Romawi, Ustaz. Kaum Nasrani. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Kemudian kepada Todi Aulia Mataram, hal anta hadir ya Todi? Todi hadir? Hadir, Ustaz. Baik. Kemudian ya Todi, coba sebutkan tanggal dan bulan dan hari apa Rasulullah lahir. Tanggal, bulan, hari apa Nabi SAW lahir. Nasi taya todi lupa. Tahunnya tahun gajah, Ustaz. Tahun Ngamul. Tanggal. Taib. Masih mencari Pak Todi, masih samar-samar, belum ingat sepertinya. Taib. Tafadhal ya Misbahul Ma'ruf. Oh ya, Ustaz. Misbahul Ma'ruf. Nah. Ya, Ustaz. Bulan berapa? Hari apa? Kalau yang masyhurnya kemarin Ustaz jelasin 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun gajah hari? Hari Senin, 12 Rabiul Awal. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ahsantum ya ikhwan. Kemudian juga kemarin kita telah membahas hikmah-hikmah kenapa Abdullah hanya mempunyai anak satu. Hikmah kenapa Abdullah wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Hikmah kenapa Rasulullah tidak punya anak laki-laki. Dan yang seperti itu. Banyak sekali kita bahas tentang masalah itu. Kemudian pada hari ini dan pada pagi hari ini kita akan membahas mustarda'an at-tamma ma'a Halimah. مسترضعا أتم مع حليمة. طيب مسترضعا أتم مع حليمة 4 الأعوام في غنيمة. مسترضعا artinya disusui. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui sempurna susu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minum susu Rasulullah SAW masa-masa ASI. Rasulullah SAW sempurna mendapatkannya dari ibunya yang bernama Halimah. Mustarda'an atamma ma'a Halimah. Disusui dengan sempurna oleh Halimah 4 al-a'wami fi ghanimah. Selama 4 tahun penuh dengan keberkahan. Selama 4 tahun penuh dengan keberkahan. Jadi itu artinya mustarda'an, disusui, atam, sempurna
ma Halimah oleh Halimah arba'atal a'wami fi ghanimah. 4 tahun dalam keberkahan. Ai waqa'a istirda'uhu ma'a Halimah. Waqa'a istirda'uhu ma'a Halimah. Artinya susuannya terjadi bersama wanita bernama Halimah. Wahia Halimah bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah min Bani Sa'ad. Dan nama wanita tersebut adalah Halimah bintu Abi Dhu'aib, anak perempuan Abu Dhu'aib As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Baik, jadi kita sudah mengenal, sudah mendengar sendiri dan sering mendengar bagaimana kisah Rasulullah SAW bersama Halimah. Bagaimana Halimah mendapatkan Rasulullah SAW. Wa manazilu qaumiha fi janubi Taif. Kalau ada yang bertanya di mana sih rumah Halimah, di mana rumah Halimah? Maka rumah Halimah, kampung Halimah berada di Taif. Berada di Taif. Mungkin itu salah satu sebab kenapa Rasulullah SAW ketika terus diazab, terus dihina, terus dizolimi, terus diganggu oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy, dan bahkan diusir oleh orang-orang kafir Quraisy. Masya Allah, orang paling mulia diusir dari kampungnya, padahal orang mulia tersebut bisa memberikan keberkahan kepada kampung tersebut, tapi kampung tersebut mengeluarkan orang ini, Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah diusir, Rasulullah SAW pergi ke Taif bersama anaknya, anak angkatnya atau sahabatnya Zaid bin Harithah. Nah, kenapa pergi ke Taif? Mungkin salah satunya karena Taif adalah kampung kedua Rasulullah SAW. Kampung kedua gimana? Karena Rasulullah SAW menghabiskan masa kecilnya di Taif bersama Halimah As-Sa'diyah. Nah, وكانت قريش تستطيب دفع ذراريها إلى أهل البوادي ليسترضعوا فيه. Dan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, orang-orang Mekah dan khususnya orang-orang Quraisy, tastatibu daf'a dzarariha. Kebiasaan mereka, adat istiadat mereka biasanya menyerahkan anak mereka kepada orang-orang kampung, kepada orang-orang kampung, kepada orang-orang pedalaman, pada orang-orang Arab Badui. Arab Badui. Liyastardi'u fihim, agar orang Arab Badui ini, orang kampung ini menyusui dan mendidik, mengajarkan anak-anak mereka. Jadi istilahnya kalau zaman sekarang adalah PAUD, pendidikan anak usia dini. Tapi PAUD itu untuk orang-orang yang sudah umur lebih. Kalau mereka di saat anaknya masih dalam susuan. Nah, itu adat istiadat dahulu orang-orang Quraisy. Fataqwa abdanuhum bihusni ajwa'il bariyah.
agar badan mereka selamat dari penyakit-penyakit seperti yang kita ketahui. Jangankan orang Quraisy, kita aja zaman sekarang mengakui bahwasanya kehidupan di desa, kehidupan di kampung itu lebih segar, lebih jernih daripada kehidupan orang-orang kota. Udara di sana lebih segar, lebih jernih daripada udara di kota. Nah, wa ma fiha min halin tafdhulu biha 'ala al-qura wal mudun, dan kelebihan-kelebihan yang lain, wa ma fiha min halin, dan keadaan-keadaan yang lain tafdhulu biha 'ala al-qura wal mudun. Keadaan-keadaan yang lain yang tidak bisa didapat di kota-kota. Salah satunya apa? Kesehatan. Kemudian juga pemikiran yang jernih. Karena orang kota banyak pemikirannya sudah ternodai oleh rusaknya dunia. Kalau kampung masih jernih pikiran mereka. Kemudian yang ketiga, mereka ketika di kampung itu dapat belajar bahasa Arab yang murni, yang bersih. Baik. Nah, itu tadi 3 keunggulan yang dapat kita simpulkan dari mempelajari, menyerahkan anak mereka ke orang-orang Badui. Halimatus Sa'diyah. Baik. Tafadhal ya Suherman Ahmad. Hal anta ma'ana Suherman? Ya Ustaz. Baik, Pak Suherman, coba sebutkan 3 hal yang kita sebut tadi, keunggulan hidup di Badui, di kampung. Pertama, dari belakang aja Ustaz ya, bisa mempelajari bahasa Arab Naam. dengan baik. Yang kedua, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak ada di kota. Misalkan karena kota itu sudah tercemar dan sebagainya. Naam. Kemudian yang ketiga adalah supaya terhindar dari penyakit yang mungkin jumlahnya atau kemungkinannya di desa itu lebih sedikit daripada kalau tinggal di kota. Masya Allah. Ahsanta Pak Suherman. Barakallahu fiik. Tafadhal yang lain, Usamah. Hal anta ma'ana ya Usamah? Usamah Ridha Jakarta. Misbah Samarin, tafadhal. Ya, Ustaz. Nah, coba sebutkan 3 hal keunggulan hidup di Badui daripada di kota Mekah. Yang pertama, fatakwa badanuhum. Masya Allah. Fatakwa abdanuhum, sehat Ayo. badannya, kuat badannya, terhindar dari penyakit. Baru hala tafdulu biha ala qura wal mudun. Nah, Keutamaan lain di antara kota dan desa. Yang terakhir, fathil lisan nih, supaya fasih lisannya, seperti fasih ya, bahasa fasih. Nah, ahsan, tabarakallahu fiik. Baik, Irfan. Nah, kita juga mengetahui bagaimana kisah Halimah As-Sa'diyah mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam buku-buku sejarah bahwasanya Halimah adalah orang kampung yang sangat serba kekurangan, sehingga ketika mereka datang ke Makkah, mereka sudah didahului teman-teman mereka. Teman-temannya sudah pada dapat, orang-orang kaya semuanya sudah pada dapat bayi-bayi pemimpin yang kaya di Mekah. Nah, ada tersisa bayi lagi kecuali
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka juga tidak mau perjalanan mereka sia-sia tanpa mendapatkan bayi. Mereka pun bersedia menerima Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak didik mereka di Taif. Nah, dengan itu mulai mereka mengambil Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menjadi anak mereka, maka banyak sekali keberkahan-keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang biasanya susu keledai mereka kering, sekarang selalu terisi. Yang biasanya mereka tidak punya, yang biasanya mereka serba kekurangan, sekarang dengan Rasulullah SAW, berkah yang diberikan Allah melalui Rasulullah SAW, banyak sekali keberkahan-keberkahan dan kecukupan-kecukupan yang mereka rasakan dari keberkahan tersebut. Nah, kemudian wa Quraisyun afsahul Arab, lakin kaddara fasahata Quraisy ma kana fi aydihim min al-anbad wal mamalik wal raqiq min ghairi al-Arab. Dan Quraisy, seperti yang kita bahas kemarin, Quraisy adalah suku atau kabilah yang paling mulia dari bangsa Arab. Dan Quraisy juga kabilah yang bahasa mereka paling fasih. Bahasa mereka paling fasih. Apa buktinya bahwa orang-orang Quraisy bahasa mereka paling fasih? Lihat saja kejadian di zaman Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengumpulkan Al-Quran, siapa ketuanya? Siapa ketuanya? Ketuanya ialah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Dan dia adalah orang Ansar. Dari kabilah Ansar. Zaid bin Thabit. Nah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Thabit sendiri yang mengumpulkan Al-Quran. Kemudian di zaman Utsman bin Affan, Utsman bin Affan perintahkan Zaid bin Thabit dan 4 orang lainnya, sahabat-sahabatnya, untuk mengumpulkan Al-Quran. Lebih terperinci lagi dan lebih disaring lagi. Nah, 4-empatnya orang Quraisy dan 1 orang Ansar. Dan Utsman bin Affan berkata, kalau seandainya kalian berselisih dalam bacaan Al-Quran, maka tulislah Al-Quran dengan bahasa orang-orang Quraisy. Itu kata Utsman bin Affan. Kalau kalian berselisih tentang bacaan Al-Quran, karena memang bacaan Al-Quran itu banyak dan kadang berselisih dan kadang ada yang mansukh, ada yang sudah dihapus, ada yang sudah masih belum dihapus. Jadi kadang para sahabat berselisih tentang bacaan Al-Quran. Kata Utsman, kalau seandainya kalian berselisih, maka tulislah Al-Quran dengan bahasa orang-orang Quraisy. Masya Allah. Bukti bahwasanya orang Quraisy adalah suku yang paling fasih dalam bahasa Arab. Walakin kaddara fasahata Quraisy ma kana fi aydihim min al-anbad wal mamalik wal raqiq min ghairi al-Arab. Akan tapi kefasihan bahasa yang dimiliki oleh orang Quraisy agak sedikit terganggu, agak sedikit memudar, agak sedikit keruh. Kenapa? Karena banyak pendatang-pendatang baru, teman-teman mereka, teman bisnis mereka, pendatang baru, seperti kita ketahui orang-orang Quraisy itu suka berbisnis. Teman bisnis mereka, atau pendatang-pendatang baru, atau budak-budak mereka sekalipun yang mereka dapati dari orang ajam. Alladzi laysa minal Arab, yang dari orang ajam. Budak mereka orang ajam, teman-teman bisnis mereka orang ajam, pendatang-pendatang di Mekah itu juga orang
orang ajam. Sehingga dengan itulah yang membuat sedikit keruhnya kefasihan orang-orang Quraisy. Bahkan puncaknya nanti di zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bagaimana Ali bin Abi Thalib disebutkan pada zaman tersebut ada orang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali berbicara dengan anaknya, wahai anakku, ma ajmalas sama'a. Ma ajmalas sama'a. Dia ingin mengatakan, wahai anakku, betapa indah langit malam ini. Tapi anaknya nggak paham bahasa Arab. Tidak mengenal bahasa Arab. Tinggal di Arab, besar di Arab, tidak mengenal bahasa Arab. Tidak paham apa yang dikatakan Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan, wahai anakku, betapa indah langit malam ini. Tapi yang dipahami orang Arab, dipahami anaknya pada saat itu, apa sih yang indah dari langit ini? Apa sih yang indah dari langit itu? Sehingga anaknya jawab, nujumuha, bintangnya yang indah. Kaget bapaknya Abul Aswad. Ternyata anakku sudah terkena virus. Bukan virus COVID, tapi virus ajam. Hilangnya bahasa dari mereka. Nah, dari situlah Abul Aswad Ad-Du'ali membuat kitab An-Nahwu. Tuntunan dalam bahasa Arab. Itulah kitab pertama kali di dunia tentang masalah An-Nahwu. Baik. Fakanu yukhawwifuna atharahum 'ala as-sighar. Mereka orang-orang Quraisy di zaman dahulu yukhawwifuna atharahum 'ala as-sighar, takut terkontaminasi kontaminasi Ustaz. Terkontaminasi ya. Kontaminasi. Takut terkontaminasi kepada anak-anak mereka. Masya Allah. Zaman dahulu peradaban adab itu sudah tinggi sekali. Mereka menjaga bahasa mereka. Mereka menjaga wibawa mereka. Karena suatu bangsa tidak akan dikenal, tidak akan disegani, kecuali dengan bahasanya. Maka jangan malu pula kita belajar bahasa Arab. Jangan malu pula belajar bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, fayan'auna bisigharihim 'anil khultati bihaula liyansha'u 'indal 'arabil khullas. Fayan'auna bisigharihim, maka mereka ingin menjauh, membawa anak-anak mereka menjauh 'anil khultah, dari bergaul atau dari bersosialisasi dengan mereka yang orang-orang ajam. Jadi mereka kalau masih kecil jangan bersosialisasi dengan orang ajam dulu, perbaiki dulu bahasamu gitu istilahnya. Liyansha'u 'indal 'arabil khullas, agar mereka mempelajari bahasa Arab dari orang-orang Arab khullas. Apa khullas? Khullas itu tulen, orang Arab yang tulen, orang Arab yang ori. Dan orang-orang Arab yang ori pada saat itu ada di Badui, di kampung-kampung. Itu dulu. Tapi kalau sekarang orang-orang kampungnya pun sudah terkontaminasi. Nah, فَإِذَا عَادُوا إِلَيْهِمْ كَانَتْ أَلْسِنَتُهُمْ مُسْتَقِيمَةً. Sehingga ketika mereka sudah balik dari kampung, dari Taif, bahasa Arab mereka sudah lurus, sudah bisa dipakai. فَكَانَتْ حَلِيمَةُ خَلَفَتْ ثُوَيْبَةَ مولات أبي لهب على رضاعة النبي صلى الله عليه wasallam. Nah, ini sering sekali
diceritakan di masa-masa Maulid. Apa itu? Mereka mengatakan bahwasanya Abu Lahab. Jadi nggak tahu mereka dasarnya dari mana. Katanya sih dari mimpi. Mereka katakan bahwasanya Abu Lahab setiap Maulid Nabi, setiap zaman Maulid Nabi, nggak tahu Maulid itu kapan ya sebenarnya ya. Maulid itu kadang kaum muslimin ini maulidnya beda-beda. Sekarang di sini maulid, bulan depan di sana yang maulid. Bahkan ada orang yang merayakan maulid tiap bulan. Nah, mereka katakan di zaman maulid ada yang bermimpi bahwasanya Abu Lahab pada saat-saat maulid, pada hari kelahiran Rasulullah SAW, setiap maulid, tiap tahunnya, Abu Lahab itu diringankan azabnya, kata mereka. Nggak tahu hadisnya dari mana atau dalil rujukannya di mana. Nabi SAW tidak pernah menyebutkan hal itu. Yang Nabi sebutkan adalah yang diringankan azabnya. Siapa? Siapa paman yang diringankan azabnya? Abu Talib. Abu Talib. Paman Rasulullah SAW diringankan azab. Laula ana kana fi dhahdahin minan nar. Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Jadi Abu Talib itu ditaruh di atas neraka. Jadi dia pakai sendal neraka. Maka panaslah otaknya, mendidihlah otaknya. Laula ana, kalau bukan karena syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu setelah izin Allah Subhanahu wa taala kemudian syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakana fi dhahdahin minan nar. Pastilah Abu Talib berada di dalam kerak neraka Jahannam. Akan tapi karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Abu Talib ditaruh di atas neraka. Nah, itu yang kita dapat paman Nabi yang diringankan azabnya. Tapi kalau Abu Lahab belum pernah ada riwayatnya. Tapi mereka katakan ada mimpi bahwasanya Abu Lahab setiap hari lahirnya Nabi Muhammad, Abu Lahab diringankan azabnya. Kenapa diringankan azabnya? Katanya karena Abu Lahab ketika sangat bahagia, senang, euforia ketika lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking senangnya, maka Abu Lahab membebaskan budaknya bernama Suwaibah. Dan akhirnya Suwaibah inilah yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, وكانت حليمة خلفت سويبة مولاة أبي لهب على رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Halimah menjadi ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Halimah adalah ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalafat Suwaibah, setelah Suwaibah. Jadi Suwaibah dulu baru Halimah. Jadi banyak ibu susu Rasulullah SAW, banyak. Maulat Abi Lahab ala radha'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Suwaibah adalah maulanya Abu Lahab, mantan budak Abu Lahab yang menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Suwaibah khalafat ummah, dan Suwaibah menyusui Rasulullah setelah ibunya. Fa inna murdi'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam salas. Jadi ibu susu Rasulullah SAW itu ada 3. Yang pertama, aulahunna ummuhu Aminah binti Wahab. Ibu susu yang pertama adalah ibu kandungnya sendiri, yaitu Aminah binti Wahab. Yang kedua, yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Suwaibah maulat Abi Lahab. Suwaibah maula itu artinya mantan budak Abu Lahab. Dan yang ketiga, Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Yang ketiga, Halimah, wanita dari Taif, anak perempuan dari Abu Zu'aib dari Bani Sa'ad. Dan riwayat
riwayat yang disebutkan dalam riwayat bahwasanya dari tiga ini Halimah adalah ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya memeluk agama Islam. Halimah adalah ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya memeluk agama Islam. Jadi pada saat itu di dalam riwayat dikatakan Halimah datang ke Mekah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang ke Madinah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul katakan tafadhali ya ummah ijlis, wahai ibuku duduklah di sampingku. Jadi Halimah disuruh duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Halimah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Tafadhal yaqra minkum. Wa kanat Aminatu تفضل اقرأ تدي أولياء مترم. وكانت آمنة ثم قال المؤلف وكانت آمنة دفعت إليها محمدا صلى الله عليه وسلم لترضعه فخرجت به إلى منازل قومها وقام عندها صلى الله عليه وسلم سنتين حتى فطم عن الحليب ثم رجعت به إلى أمه في مكة والتمست منها أن تبقيه عندها لما رأت من بركته فقبلت آمنة رغبة في زيادة الخير لابنها في قوة بدنه وفصاحة لسانه فبكي عندها عامين آخرين حلت فيها على حليمة أعظم الغنيمة فسمنت غنمها ودر حليبها وعظمت أبدانها وكثر خيرها. ما شاء الله بارك الله فيك يا أخي طبيب جزاك الله. طيب يقرأ بعده مصباح السمرندة. تفضل. يصل ثم ذكر. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم ذكر مسألة أخرى فقال وأمه عقيبة 6 ماتت أي لما تم له 6 سنوات ماتت أمه آمنة مرجعها من المدينة إلى المكة وكان موتها بالأبواب إجماعا ذكره أبو عبد الله بن القيم وجمهور أهل العلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند موت أمه كان 6 سنين وذكره جماعة من القدام عنهم عبد الله بن أبي بكر ومحمد بن إسحاق ثم تبعهما آخرون منهم ابن القيم والذهبي وابن كثير. ما شاء الله أحسنت بارك الله فيك. بارك فيك. كانت آمنة دفعت إليها محمدا صلى الله عليه وسلم لترضعه. Jadi selesai Suwaibah menyusui Aminah dafa'at ilaiha Muhammad. Aminah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Halimah. Jadi ada Aminah, ada Halimah. Liturdi'ahu, untuk Halimah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakharajat bihi ila manazil qaumiha. Maka akhirnya Halimah pun menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawanya ke kaumnya, ke kampungnya. Di mana kampungnya tadi? Taif. Di mana kampungnya, ikhwan? Taif. Madinah. Taif, Taif. Dibawa dari Madinah ke kampungnya Halimah
Taif. Wa qama 'indaha sallallahu alaihi wasallam sanatain hatta futima 'anil halib. Jadi perjanjian pertama, kamu wahai Halimah susui anakku sampai selesai susu 2 tahun bawa lagi. Nah, wa qama 'indaha sallallahu alaihi wasallam sanatain. Jadi Rasulullah SAW hidup bersama Halimah selama 2 tahun. Hidup bersama Halimah selama 2 tahun. Dan salah satu juga yang sesusuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat yang mengatakan sesuatu susuan dengan Rasulullah SAW adalah Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah paman Nabi itu sesusuan dengan Halimah. Hamzah yang umurnya hampir sama dengan Rasulullah SAW itu sesusuan dengan Halimah. Nah, hatta futima 'anil halib. Jadi 2 tahun bersama Halimah, akhirnya Rasulullah SAW pun selesai dari susuan. Karena memang susuan kita masanya selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan masa hamilnya dan masa susuannya itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an 30 bulan. 30 syahra, 30 bulan. Artinya apa? 9 bulan kita dibawa di dalam kandungan, kemudian sisanya 25 kita bukan 25, sisanya berapa? 24, 25, 26, 27 ya. 21, Ustaz. 12 tambah 12 24. Kan 30 bulan, Ustaz. Oh iya. 30 bulan. Jadi 9 berarti 21. Sisanya 21 bulan untuk disusui. Jadi 21 bulan sama dengan 2 tahun. Bulannya 2 tahun atau 1 tahun beberapa bulan lagi. Nah, Kurang 3 bulan, Ustaz. Gimana? Kurang 3 bulan 2 tahun. Ah ya, kurang itu 1 tahun kurang 2 tahun kurang 1 bulan. Ahsan. Baik. Nah, berarti 2 tahun itu memang adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk menyusui anak-anak mereka. Jadi kalau ada yang bertanya kepada antum, mana ini dalilnya? Ini kan kata dokter hanya susu 2 tahun. Dalilnya ada dalam Al-Quran bahwasanya manusia diperintahkan, dianjurkan menyusui anaknya itu 2 tahun. Atau 2 tahun kurang 3 bulan. Wallahu a'lam. Ustaz itu suratnya apa Ustaz ya? Wa hamluhu wa fisaluhu, surat ini, surat Al-Ahqaf, juz 26. Baik, Ustaz. Wa hamluhu wa fisaluhu 3. Kan ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Nah, itu surat Al-Ahqaf juz 26. Baik. Nah, setelah 2 tahun, summa raja'at ila ummi fi Makkah. Kemudian setelah 2 tahun, karena beliau ini amanah orangnya, balik lagi ke Makkah. Dari Taif ke Makkah itu bukan perjalanan yang dekat, jauh. Apalagi hanya pakai keledai. Perjalanan berhari-hari dari Taif ke Makkah. Nah, balik lagi dari Taif ke Makkah ini menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian
ketika sudah sampai di Mekah, iltamasat minha an tubqihu 'indaha. Dia minta kepada Aminah, wahai Aminah, biarkan biarkan Muhammad ini bersama kami. Kami takut dia terkontaminasi oleh virus-virus yang ada di Mekah ini. Ya, dengan alasan-alasan tertentu, dengan berbagai alasan agar Aminah mengizinkan Nabi Muhammad hidup bersama Halimah. Karena Halimah melihat banyak sekali keberkahan yang ada dapat dari Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabilat Aminah. Akhirnya Aminah pun menerimanya. Raghbatan fi ziyadatil khair libniha fi quwwati badin wa fasahati lisan. Jadi ketika ada yang meminta, ya ada yang meminta, tentu meminta tidak berharap bayaran kan, karena dia yang meminta. Jadi ya silahkan katanya. Agar Aminah pun ingin anaknya semakin sehat di kampung, Aminah pun ingin agar bahasa anaknya itu lebih fasih lagi. Fabaqiya 'indaha 'amain akharain. Akhirnya Muhammad bin Abdullah tinggal bersama Halimah 2 tahun lagi. Baik. Halat fiha ala Halimati a'zamul ghanimah. Akhirnya 2 tahun lagi Nabi Muhammad SAW hidup dengan Halimatus Sa'diyah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fasaminat ghanamuha. Maka kambing-kambing Halimah yang biasanya enggak pernah susuannya itu penuh, ini penuh semuanya. Wadarra halibuha. Kambingnya itu gemuk-gemuk, yang biasanya kurus-kurus menjadi gemuk. Wadarra halibuha. Susunya yang biasanya kosong ini sekarang sudah penuh. Azuman abdanuha. Badan ternaknya pun sehat-sehat. Wa kathura khairuha. Dan kebaikannya pun banyak sekali. Masya Allah. Masya Allah. Memang semua yang ada di dalam Rasulullah SAW, tubuh Rasulullah SAW itu ada keberkahan. Makanya kita sendiri mengetahui perkataan sahabat Rasulullah SAW. Saya lupa namanya. Dikatakan, "Fama ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada." Aku tidak melihat sahabat orang lain sangat mengagumi, sangat menghormati seperti sahabat Rasulullah SAW menghormati Rasulullah SAW. Ma yahidduna an-nazar li takriman lahu. Tidak pernah para sahabat itu kalau duduk bermajlis belajar dari Rasulullah SAW, tidak pernah mereka melihat mata Rasulullah. Mereka tidak mau melihat mata Rasulullah, takut, segan menghormati Rasulullah. Jadi kalau belajar itu mata mereka ke bawah, tidak melihat mata Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW meludah, pasti ludahnya jatuh ke tangan para sahabatnya, tidak pernah jatuh ke lantai, jatuh ke tangan sahabat. Kenapa? Mencari keberkahan. Keberkahan karena memang semua yang ada di Rasulullah SAW itu berkah. Yang ketiga yang ini, wakadu yaqtatiluna ala wudu'i. Bahkan mereka rebutan. Kalau Rasulullah SAW wudu, para sahabatnya rebutan mengambil sisa wudu Rasulullah SAW atau berebutan mengambil tetesan-tetesan wudu Rasulullah SAW. Dan itu hanya Rasulullah sendiri saja. Hanya Rasulullah sendiri saja yang tubuhnya penuh dengan keberkahan. Baik. Thumma dzakara mas'alatan ukhra faqal. Selesai berbicara tentang Halimah, maka setelah itu berbicara tentang
wafatnya ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu kenapa Halimah setelah 2 tahun, kemudian 2 tahun menjadi 4 tahun, kenapa Halimah tidak memperpanjang masa kebersamaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena sebagian para ulama, sebagian ahli sejarah mengatakan karena ada kejadian yang sangat mengerikan sekali, yaitu malaikat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedah tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang melihat itu. Orang-orang di sana melihat Rasulullah dibedah tubuhnya, dibelah, diambil hatinya, dicuci hatinya oleh para malaikat agar tidak ada lagi tempat di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk syaitan. Tidak seperti manusia biasa. Kalau manusia biasa kita, di hati kita ini banyak sekali syaitan. Di darah kita ini banyak sekali syaitan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal syaitan yajri minal insan majrad dam." Sesungguhnya syaitan berjalan di tubuh anak Adam seperti perjalanan peredaran darah. Darah kita, tubuh kita tuh ada syaitan yang mengganggu dan menggoda kita. Min syarril waswasil khannas, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan khannas. Siapa syaitan khannas? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu manusia, membisikkan di hati mereka. Nah, kan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa seperti ini karena hatinya telah dicuci oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu baru Halimah takut dengan keselamatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Halimah pun membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke ibunya Aminah binti Wahab. Wa ummu Aqibah sittin matat. Dan ibunya sallallahu alaihi wasallam setelah 6 tahun akhirnya ibunya pun wafat. Ai lamma tamma lahu 6 sanawatin matat ummuhu Aminah. Artinya ketika Rasulullah SAW sudah genap 6 tahun, sudah bulat 6 tahun, wafatlah ibu kandungnya Aminah binti Wahab. Marji'aha minal Madinah. Ketika itu sedang pulang dari Madinah menuju Mekah. Di tengah perjalanan, di desa Abwa, di tempat yang bernama Abwa, Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah SAW wafat. Ijma'an, semua ulama sepakat masalah ini. Zakarahu Abu Abdullah Ibnul Qayyim. Dan ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim punya buku sirah. Apa nama buku sirah Ibnul Qayyim? Apa nama buku sirah Ibnul Qayyim? Namanya adalah Zadul Ma'ad. Itu tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jumhuru ahli ilm, kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ibunya wafat itu berumur 6 tahun. Nah, jadi ketika kita berpendapat ibu Nabi SAW wafat ketika Nabi berumur 6 tahun, ibunya wafat di Abwa, itu ada rujukan kita. Pertama, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan ibunya wafat di Abwa itu ijma'. Semua para ulama sepakat. Yang kedua, umur Nabi SAW 6 tahun itu kebanyakan jumhur para ulama. Siapa yang mengatakan umurnya 6 tahun? Banyak yang mengatakan umurnya 6 tahun dari salafus soleh. Ulama-ulama kita yang terdahulu sekali. Siapa namanya? Abdullah bin Abi Bakr, Muhammad bin Ishaq, Summa tabi'ahuma, kemudian ulama-ulama kita setelah mereka, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat itu, salah satunya Ibnul Qayyim, Imam Az-Zahabi, wa Ibnu Katsir, Masya Allah. Tiga-tiganya ulama di abad ke-7. Ibnul Qayyim, Az-Zahabi, Ibnu Katsir. Tiga-tiganya punya kitab sejarah. Ibnul Qayyim kitab sejarahnya siapa? Zadul Ma'ad. Imam Az-Zahabi kitab sejarahnya apa? Sir A'lamun Nubala. Kemudian Ibnu Katsir kitab sejarahnya apa? Al-Bidayah wan Nihayah. Baik, ikhwan. Kita cukupkan pembahasan kita
di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Barakallahu fiikum. Fi soal ya ikhwan. Betul, bagi yang akan bertanya silahkan. Bismillah, Zat. Tafadhol ya. Fantut mau nanya, tadi arti anbato apa, Zat, ya, yang ketika orang-orang Quraisy mengirim mana ya tadi, karena takut terkontaminasi dari mamlik kan itu, Zat, ya, budak. Terus habis itu ada tadi ya, ada Qorib itu kan, Rokik itu kan sahabat, Zat. Kalau anbato apa, Zat, ya? Afwan, Zat. Anbat itu di dalam buku kamus itu dikatakan anbat itu sekelompok orang yang hidup dekat Jazirah Arab. Kabilah yang hidup dekat Jazirah Arab tapi bukan orang Arab. Sekelompok yang bukan orang Arab tapi hidup bersama orang Arab. Nah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Tadi kalau Futima tadi apa, Ustaz, ya? Afwan, nilai sekali, Ustaz. Nah, Futima Maindah sallallahu alaihi wasallam. Futima itu Fatimah itu artinya Futima itu artinya sapi, menyapi, tidak menyusukan lagi, sapi ya. Oh, sampai selesai nyusuin, Ustaz, ya. Nah, ahsan. Nah, Ustaz. Menurut saya, Ustaz, Nah, mengenai faidah tadi kan salah satunya dikirim ke desa itu kan karena bahasanya fushah ya, Ustaz, ya. sahih. Karena tadi karena Nabi kan dikirim saat kecil sampai umur 2 tahun. Jadi anak kurang pahamnya, kan anak kecil kan belum bisa berbahasa ya, Ustaz, ya. Jadi dari segi faedahnya dari mana kalau misalnya kan anak kecil belum bisa berbicara ataupun menyimak perkataan orang dewasa yang sedang berbicara gitu, Ustaz. Apakah memang pada saat dewasa orang-orang Arab itu anak-anaknya yang udah mulai dia berbicara dikirim ke desa secara khusus untuk mempelajari bahasa Arab, Ustaz? Gimana tadi bahasanya hilang, suaranya hilang, Pak? Ini kan salah satu faedahnya kan bahasa itu kan lebih murni di kampung, Ustaz. Sedangkan pada saat menyusui kan anak-anak itu kan masih kecil ya. Ya. Bagaimana dia bisa mendapatkan faedah berbahasa, sedangkan kan anak kecil kan belum bisa berbicara ataupun menyimak perkataan orang dewasa, Ustaz. Ataukah memang pada waktu dia bisa berbicara itu dikirim lagi ke kampung untuk berbicara untuk mempelajari bahasa Arab gitu, Ustaz. Masya Allah. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Dikirim ke kampung di desa-desa selama 2 tahun. Dan 2 tahun ini biasanya sudah bisa berbicara. Sudah bisa. Sebagian anak ada yang sudah 2 tahun sudah bisa berbicara. Sebagian anak ada yang belum bisa berbicara. Tapi intinya mereka sebelum mengenal bahasa-bahasa luar, sebelum mengenal kerusakan-kerusakan dalam bahasa, mereka pertama kali sudah mendengar bahasa yang murni, sehingga mereka bisa mengikuti. Sehingga mereka di awal mereka belajar mengenal bahasa itu sudah mendapatkan bahasa yang murni. Nah, jadi seperti itu. Wallahu alam. Nah, itu salah satu hikmahnya. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu Ustaz. Soal? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan disebutkan di sini wafat ibunya Rasulullah. Jadi, wafatnya bapaknya belum ya, Pak? Sudah. Oh, wafat bapaknya sudah kan? Oh, sudah ya. Nah, sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Maksudnya berapa bulan ya?
nggak disebutkan ya? Oh iya, di buku kita tidak disebut. Di buku kita tidak disebutkan. Nah, Boleh kasih faedah tambah? gimana? Oh ya, kemarin kita telah sebut bahwa Pak Rasulullah SAW ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 2 bulan dalam kandungan, Ustaz. 2 bulan. Saya nggak tahu 2 bulan ini ketika dia berumur 2 bulan atau ketika dia 2 bulan lagi mau lahir. Ini 2 bulan. Apakah masih berumur 2 bulan atau 2 bulan lagi mau lahir? Sebutkan. Wallahu a'lam. Izin tanya, Ustaz. Nah, tafadhal. Tadi disebutkan yang ibunya memeluk Islam itu yang Halimah itu. Kalau yang Aminah sama yang Suwaibah tadi gimana? Apakah masuk Islam juga atau belum gitu? Wallahu a'lam. Tapi seperti yang kita tahu bahwasanya ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Aminah wafat ketika Rasulullah berumur 6 tahun. Dan berumur 6 tahun Rasulullah belum menjadi Rasul, belum pula menjadi Nabi. Artinya belum datang kenabian di zaman pada saat itu, belum ada kenabian. Dan Aminah wafat pada saat tersebut. Jadi belum sempat mendapatkan kenabiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Suwaibah. Wallahu a'lam. Tapi yakin kalau saya dapat kenabian, saya yakin pasti insya Allah pasti ikut. Tapi karena belum dapat kenabian itu belum ada pada zaman itu, bagaimana mau ikut? Dan pada zaman itu mereka mengikuti agama siapa pada saat itu? Agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Baik ya ikhwan, jazakumullah khairan ala ihsanikum telah ikut berpartisipasi dalam melancarkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Maka saya ucapkan jazakumullah khairan. Semoga pelajaran kita dihitung amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pelajaran kita semakin menambah keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa barakallahu fiik. Jazakallahu